Ya, berkaitan dengan proses pembangunan berjalan di daerah kita pada saat ini Kota Songopenuh. Kalau kita pantau dengan dari sisi semua pembangunan di sektor semua ya, di semua sektor di Kota Songopenuh, terutama sektor fisik dan peningkatan ekonomi kerakyatan di Kota Songopenuh sudah cukup sangat sudah cukup maju dengan peningkatan yang cukup tinggi di Kota Singapura ini, baik untuk pembangunan fisik maupun pembangunan ekonomi dan lain sebagainya, sektor sosialnya dan juga kehidupan bermasyarakatnya kita sudah cukup kondusif pada saat ini. Nah, ada satu hal, saya selaku Ketua DPRD Kota Singapura yang sekiranya selama ini saya sampaikan juga ya, saya sudah periode ketiga pada saat ini, dan kebetulan saya ini diberikan kesempatan selaku ketua DPRD. Ada pemikiran yang selama ini agak menjadi saya menurut pendapat saya harus kita pikirkan, semua orang juga harus memikirkannya. Begini, dari sektor pembangunan fisik kita sudah pantau sekian persen tingkat pembangunan di Kota Solo dengan kemajuan yang pesat, dan juga pembangunan manusianya di sisi peningkatan ekonominya, peningkatan kapasitas petaninya, peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kerakyatannya, baik itu di sektor pelaku pasar, sudah cukup bagus di Kota Solo ini. Ada satu pemikiran saya yang yang mestinya ini justru harus kita anggap sebagai hal yang sangat penting, bahkan ini terpenting saya pikir, yaitu pembangunan manusia untuk meningkatkan syariat di Kota Singapura ini sesuai dengan visi misi Kota Singapura cerdas. Nah, cenderung entrepreneur religius. Nah, di garis bawahnya religiusnya pada saat ini. Saya punya ide, semacam pendapat, jika kita ini terapkan, saya yakin kehidupan di Kota Singapura ini akan mengalami kemajuan perubahan yang cukup bagus ke depannya, yang mana peningkatan kehidupan beragama kita mulai dengan peningkatan kapasitas ataupun sumber daya manusianya. Seperti bisa saja kita selama ini kita selalu memberikan beasiswa kepada ke siswa kita SD, SMP, SMA, bahkan di bangku perguruan tinggi. Nah, ada satu yang tertinggal bagi kita, yaitu kita belum pernah memberikan beasiswa untuk santri. Yang pada saat ini masyarakat Kota Solo penuh sudah mulai kesadarannya untuk mendidik anak-anaknya ini di pondok pesantren. Bahkan pondok pesantren yang tapis Al-Quran. Ada yang memondokkan anaknya untuk menjadi hafiz, ada yang menjadi alim, ada hafiz alim, yang menurut keterangan ulama kita bahwa ini merupakan semacam fondasi dasar kita untuk pertahanan kehidupan pada saat ini yang penuh dengan kemajuan modern, kemajuan negara kita pada saat ini. Nah, apa salahnya kita menyisihkan ataupun membuat program khusus untuk biasantri yang kita bantu anak-anak kita yang sedang mondok pada saat ini, yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang mondok di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, ada mondok di Sumatera Barat, di Jambi, di kota Jambi. Nah, ini mestinya juga harus ada semacam dukungan dari kita pemerintah. Itu pertama. Selanjutnya, saya punya ide bahwa bagaimana jika ini tumbuh kembang rumah ibadah di Kota Solo ini cukup pesat. Setiap waktu selalu ada perkembangan pembangunan rumah-rumah ibadah yang ada di Kota Solo ini. Nah, kita berharap seluruh rumah ibadah yang ada di Kota Solo ini bagaimana kita mensuasanakan bahwa tidak ada lagi rumah ibadah yang adanya cuma 3 kali di Kota Solo ini. Nah, memang kita pantau secara umum
seluruh rumah ibadah di Kota Sanggupenuh ini, Baitul Musholla, masjid itu rata-rata memang sudah azannya 5 kali sehari. Tetapi masih ada juga yang cuma 3 kali. Nah, bagaimana seluruhnya kita bikin 100% rumah ibadah, musholla, masjid di Kota Sanggupenuh ini semuanya azannya 5 kali sehari, dan arti 5 waktu ini memang selalu dihidupkan salat berjamaahnya. Dan selanjutnya kalau bisa untuk membrisur ya, untuk memulai kehidupan beragama kita, ada juga salah satu program yang saya tawarkan bahwa untuk masuk sekolah SMP, SLTP, itu seluruh siswa tamatan SD sudah harus bisa kita bikin syaratnya harus memiliki sertifikat diniyah. Nah, sertifikat diniyah. Jadi setiap siswa-siswa SMP kita, jika ini kita berlakukan, setiap siswa-siswa SMP kita sudah kita jamin dan sudah yakin mereka sudah memiliki pemahaman ilmu-ilmu dasar, fikih, tauhid dan lain sebagainya. Ya mungkin itu ya untuk menguraikannya bisa ada yang kita serahkan kepada ahlinya. Yang dulu saya ingat waktu saya masih SD dulu, sekolah-sekolah diniyah sore itu cukup pesat pertumbuhannya. Tapi sekarang ini saya pantau tidak ada lagi sekolah diniyah sore untuk pengajian di madrasah sore. Jadi ini bisa kita hidupkan kembali. Jadi kita bikin semacam syarat untuk masuk ke SMP dan masuk SMA, apalagi syaratnya mungkin bisa saja kita membuat masuk SLTA sudah harus hafal juz 30 misalnya, atau hafal beberapa surat misalnya. Walaupun itu masuk sekolah umum, masuk SMA, tapi kita bikin syaratnya menjadi harus sudah punya hafalan sekian banyak, hafalan Al-Quran. Nah, sudah harus paham cara istinja, sudah harus paham cara wudhu, cara sholat minimal seperti itu. Nah, bisa kita siasati seperti itu. Nah, dan ini bisa kita sepakati dan ini butuh pemahaman dan persamaan pandangan. Satukan hati kita, satukan pikir kita untuk menghidupkan kehidupan beragama di Kota Sanggupenuh. Itu ide saya pada saat ini, yang selama ini kita selalu berkutat kepada program-program dan kegiatan yang sifatnya duniawi. Nah, bagaimana kita menyatukan hati kita, menyatukan pikir kita. Mulai hari ini kita sudah harus fokus kita kepada kehidupan beragama di Kota Sanggupenuh ini. Contohnya, saya punya pemahaman yang pernah saya dengar dari tokoh kita. Benar juga bahwa sudah sekian banyak spanduk anti narkoba yang sudah dibikin oleh pemerintah dan dari semua sektor bidang pemerintah. Sampai saat ini tidak mampu untuk menghentikan perkembangan narkoba di negara kita ini. Tapi kalau kita melihat pendekatan agama yang kita lakukan, ini cukup efektif. Nah, jadi kapan perlu spanduk yang kita bikin selama ini ratusan buah, ini biayanya kita gantikan menjadi untuk biaya anak santri kita juga, nggak ada masalah. Nah, jadi lebih efektif. Semakin banyak ulama di daerah kita, mungkin insya Allah semakin bagus tatanan kehidupan di daerah kita. Itu mungkin.